Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan online untuk Universitas Stekom ya, dengan mata kuliah keamanan komputer ya. Untuk pertemuan ke-11 hari ini, jangan lupa untuk pengabsanan siakat masing-masing, jangan sampai ketinggalan. Untuk materi nanti bisa kalian unduh di Classroom. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini untuk mata kuliah keamanan komputer. Yang akan kita bahas temanya kita hari ini adalah database security ya. Jadi untuk keamanan database di jaringan komputer, keamanan di komputer ya. Jangan sampai lupa untuk pengabsanan ya, disiapkan masing-masing. Kemudian untuk materi bisa kalian unduh di Classroom ya, sudah saya share di sana. Ini ke berapa ya? 11 ya kalau tidak salah untuk pertemuan hari ini.
Kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Kita yang kita bahas kan database security. Kita belum tahu juga untuk apa itu database terlebih dahulu ya. Tahu database itu apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi database ini adalah kumpulan data yang disimpan dan diatur di organisasi sehingga data tersebut dapat diambil atau dicari dengan mudah atau efisien. Nah, contoh database engine-nya banyak ya, SQL Server, Microsoft Access, Oracle Database, MySQL, Firebase, Postgres, DB2 dan lain sebagainya. Ini yang sering kita gunakan di kampus kita ini adalah SQL Server, Microsoft Access dan MySQL tentunya ya. Nah, untuk database security sendiri itu apa? Merupakan komponen penting dalam infrastruktur informasi aplikasi sistem informasi, hampir semuanya menggunakan database. Nah, situs-situs e-commerce atau situs-situs lainnya menggunakan database untuk menyimpan informasi dari visitor tentunya ya. Ada interaksi antara web atau e-commerce kita dengan user atau pengguna atau customer. Nah, apakah perlu diamankan? Sangat perlu ya. Pada praktiknya tidak demikian, jarang diperhatikan dan sering diabaikan. Ini yang sangat membahayakan ya. Karena mereka lebih memperhatikan web server atau aplikasi server ketimbang database server. Padahal untuk database server itu sendiri memang sangat penting untuk diamankan. Nah, perhatian lebih banyak diberikan untuk perlindungan terhadap serangan DOS dan DFS. Apa yang terjadi bila database server diserang? Akan mengalami kerugian yang besar ya, akan lebih besar dibandingkan kerugian akibat downtime. Kalau downtime mungkin bisa kita atasi karena ada masih aman ya. Kalau sudah database server yang kita diserang itu tentunya akan merugikan banyak hal ya di perusahaan tersebut. Yang dilakukan hacker terhadap database server itu apa? Bukan menghapus, bukan merubah, bukan merusak, tetapi mencuri. Nah, ini yang sangat berbahaya. Karena untuk kalau sudah dicuri dalam semua ya, satu database sudah dicuri, itu bisa disalahgunakan, dijual ataupun ya, bisa dikatakan untuk memeras perusahaan ini juga bisa ya. Jadi mereka hanya mencuri. Kita sebagai administrator dari database server tersebut misalkan tidak merasa ada yang aneh ya. Kenapa? Karena tidak dihapus, tidak dirubah maupun dirusak, masih utuh sesuai dengan database yang kita kelola. Nah, itu yang sangat berbahaya. Apa dampak dari pencurian database? Nah, untuk paling ringan, perusahaan hanya akan kehilangan waktu dan uang untuk biaya penyelidikan. Itu paling ringan. Kemudian menghentikan layanan kepada customer sampai sistemnya dinyatakan dapat dipercaya, misalnya website ditutup sementara waktu itu juga akan sangat merugikan perusahaan. Biasanya untuk 1 hari saja tidak beroperasi itu tentunya apalagi untuk misalnya e-commerce itu tentunya kan sangat rugi ya. Dan yang paling parah saya rasa ini diperas oleh pelaku, ini sangat berbahaya ya, karena data sudah mereka pegang, nanti diancam ini itu kalau tidak dituruti nanti bisa disebarluaskan atau bisa diperjualbelikan. Itu yang sangat berbahaya untuk database tersebut. Nah, contoh kasus di sini banyak sekali, silahkan nanti dicocokkan di Google maupun di mana saja untuk mengetahui kasus tersebut ya. Ini ada beberapa kasus, silahkan dibaca, dipelajari contoh-contoh kasus untuk pencurian database. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ya untuk melindungi database? Database harus dikonfigurasi dengan benar ya, database engine maupun infrastrukturnya. Nah, pemberian otoritas user harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Sebaiknya password database tidak diberikan kepada user. Hanya diperbolehkan untuk mengakses data yang diperlukan saja. Jangan menggunakan user root, sistem atau levelnya pada aplikasi untuk mengakses database server. Jangan pernah user root atau levelnya tanpa password. Itu adalah beberapa langkah ya, untuk melindungi database kita. Bagaimana dengan infrastruktur jaringannya? Pisahkan database di aplikasi server. Ini langkah pertama ya untuk infrastruktur jaringannya. Jadi model 3 tier bukan 2 tier ya. 2 tier jika hacker berhasil menjebol webster, maka mereka akan memperoleh akses ke database kita. Muncul masalah ada cost untuk server, tapi lebih murah dibanding kerugian bila database dicuri orang. 3 tier kinerja menurun karena butuh waktu yang terlalu berat antara web dan database server. Tapi pada kenyataannya justru yang butuh waktu lama adalah transfer dari klien ke aplikasi server.
database aplikasi server cepat karena internet. Nah ini ya harus dipisahkan ternyata untuk database server dan aplikasi servernya akan untuk meminimalisir untuk keamanan database kita. Untuk yang kedua, jangan menaruh database server di area DMZ. Kalau di DMZ dapat diakses dari publik. Demikian bila ditaruh pada area DMZ dan dipasang firewall, maka database server aman. Yakin aman? Tidak ya sebenarnya. Memang benar firewall akan menjeruk paket yang datang dari luar menuju ke database server, tapi tidak membuat paket yang datang dari area DMZ. Nah, misalnya server atau yang terkenal ini ternyata tidak aman ya kalau menaruh database server di DMZ. Kedua, penerapan database server bila di luar DMZ seperti ini bisa dipelajari ya. Untuk ada firewall sebelah kanan di sini itu dikonfigurasi agar menuju ke database satu harus berasal dari web 1 dan melalui port 4100 ini. Seperti ini ternyata. Nah, jika ada server yang tercemar di area DMZ, maka server itu tidak dapat menyerang data satu. Ternyata dengan menggunakan strategi seperti itu ya, firewall dikonfigurasikan agar dapat menuju data satu harus berasal dari web 1 dan melalui port 4100 ini ya, atau 4100. Jika ada server yang tercemar di area DMZ itu, maka server itu tidak dapat menyerang data satu. Nah, ini karena di sini sudah ada port 4100 ini ya, jadi tidak bisa menyerang data di sini kalau memang di sini ada pencemaran atau server lain yang mencemari di area DMZ itu tidak bisa menyerang data satu di sini. Data satu tidak menerima paket yang datang dari luar. Nah seperti itu contoh untuk prosesnya. Kemudian yang ketiga ada ganti peralatan hub dengan switch. Nah, untuk menghindari bila intruder memasang program di salah satu server untuk menangkap data yang lewat pada jaringannya, untuk hub switch ini, kebanyakan switch dapat dikontrol melalui telnet atau konsol. Apakah yang memakai switch sudah aman? Bagaimana bila intruder sudah menguasai salah satu server dan berusaha untuk mendapatkan akses ke switch? Jika switch sudah dikuasai, maka intruder dapat meneruskan trafik di area DMZ ke port dari server yang sudah dikuasai. Dan untuk yang keempat, ada enkripsi data antara web dan database server. Ada yang mengatakan saya sudah menggunakan SSL sehingga datanya aman. Perlu diingat, SSL itu hanya dari klien ke web server ya. Bagaimana dari web ke database server? Ini memang database server itu sering tidak terpikirkan lah untuk keamanannya itu ternyata juga perlu diamankan, tidak dienkrip. Jadi trafik data antara web dan database server dienkrip. Caranya bagaimana? Beberapa database engine sudah dilengkapi dengan enkrip melalui SSL yang sesuaikan dengan database engine yang dipakai. Bagaimana kalau belum dilengkapi dengan SSL? Bisa menggunakan SSH, port forwarding and external ya. Nah, kesimpulannya itu memang benar tidak ada jaringan yang kebal terhadap serangan hacker. Namun dengan langkah-langkah pencegahan ini kita dapat membuat sulit bagi intruder untuk mencuri data dari database atau dari lalu lintas data. Kita setidaknya itu memberikan sebuah keamanan ya. Bisa dibilang kalau orang itu berusaha, jangan diam saja, tapi kita tetap berusaha untuk mengamankan database kita. Dengan cara tadi ya, dengan membiarkan database server tanpa pengamanan dengan firewall dan enkripsi akan menimbulkan masalah yang besar. Pastikan bahwa web server dan database server sudah di-patch dengan versi yang terakhir. Perlu pendidikan mengenai keamanan administrator jaringan, database server, dan web programmer. Pastikan bahwa web programmer atau web developer dan DPA telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, itu adalah kesimpulan dari database security atau materi kita database security ya untuk hari ini dalam keamanan komputer. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini ya, untuk materi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan untuk menambah pengetahuan kita mengenai database security ya dalam keamanan sebuah komputer ataupun keamanan di komputer. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.